Sehingga pengabdian masyarakat itu bisa menjadi satu kesatuan. Nanti dalam konsep itu kultum, Prof. Kuliah 7 menit dari berbagai profesor nanti. Artinya, tadi Prof. Ali menyampaikan beberapa hal penting, akan saya bikin satu tema-tema khusus supaya orang tuh kan dalam konteks sekarang tuh Prof, digital disruption itu kemampuan orang itu untuk menonton itu paling maksimal 10-15 menit. Ya, 5 menit lah, 5 menit, 6 menit itu mah. Betul. Iya, nah satu lagi. Iya, Prof kan dulu Prof Ali pernah bikin kuliah gratis. Itu gimana, Prof? Mau dikembangkan juga nanti? Itu akan kita lanjutkan. Karena memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk mengakses sumber belajar ke pusatnya sumber belajar. Baik. Mata air pengetahuan itu ada di UGM melalui apa? Perpustakaannya, melalui dosen-dosennya, melalui profesor-profesornya, juga melalui mahasiswa-mahasiswanya. Itu harus menjadi sumber belajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mandat undang-undang, pembukaan undang-undang ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa? Itu pula kenapa saya membuat program kuliah gratis itu, maksudnya kan itu. Sehingga orang kalau ingin belajar beternak, nggak usah kemana-mana, datang ke sumbernya, ke Fakultas Peternakan UGM. Alumni kita itu sampai udah 5.000 lebih loh itu. Nah, kalau coba ini UGM punya itu, ya nanti akan menjadi sumber belajar. Yang kedua, kita lakukan pendampingan bagi yang serius. Pendampingannya mulai misalnya startup, bikin usaha, bisa jadi perusahaan. Kita dampingi sampai jadi, sampai besar, sukses, itu bisa itu. Dan sekarang sudah kita lakukan. Ada sampai terbentuk koperasi, ada sampai bentuk pengusaha. Sehingga kita itu mendampingi. Nah itu kan nanti jadi sumber belajar. Menjadi sumber masalah yang kita pelajari. Menjadi materi penelitian. Ya toh? Materi pengabdian masyarakat, sehingga pengabdian masyarakat itu bisa menjadi satu kesatuan, yang ngajar, yang neliti, yang ngabdi, ngajar. Jadi itu jadi lingkaran yang saling terkait. Neliti persoalan masyarakat, kita abdikan, kita ajarkan di kampus, itu terus saya. Jadi sebenarnya tridharma itu tidak terputus. Kalau terputus itu salah. Ada yang terputus itu masalah itu. Makanya nggak boleh terputus. Supaya nggak terputus, kita mendekatkan kehadiran kita, lembaga kita seperti UGM dengan masyarakat langsung. Nah itu masyarakat yang berada di mana? Masyarakat perkotaan ya, persoalan-persoalan perkotaan. Masyarakat pedesaan, masalah-masalah pedesaan. Masyarakat bisnis ya, masalah-masalah bisnis. Masyarakat birokrasi ya, masalah-masalah birokrasi. Bagaimana pelayanan prima ya toh. Dengan politisi-politisi ya bagaimana beretika dalam berpolitik itu misalnya begitu. Prof, kalau yang kemarin kita pernah pergi itu Prof, yang Prof kasih telur sama susu itu kepada para waria itu gimana Prof? Profesor Prof? Nah, itu udah jalan itu. Makanya saya membuat bengkel sapi, bengkel ternak itu sebagai pusat belajar, pusat training. Orang bisa belajar di sana, belajar di situ untuk nanti dipraktekkan di tempat masing-masing. Bahkan kita sudah mendampingi beberapa kelompok wanita tani untuk beternak ayam petelur. Nanti modelnya adalah seperti yang kita kembangkan. Nanti mengembangkan telur ayam bahagia, ayam yang dilepas liarkan. Telurnya telur fungsional, sehingga kalau dikonsumsi sehat menyehatkan. Karena non antibiotika, non kimia, bebas cemaran bakteri, salmonella dan E. coli misalnya. Itu sudah mulai banyak kita punya binaan-binaan itu. Itu sekaligus untuk membantu mencegah problem stunting. Karena itu akan dikonsumsi telurnya itu. Kalau lebih dijual. Maka kami mengajari kelompok tani wanita itu beternak ayam di sekitar rumahnya, nggak usah banyak-banyak, 20 ekor, 50 ekor, ya, polanya mengikuti apa yang kami ajarkan, kami praktekkan, sehingga nanti dia bisa, dan jual telurnya bisa lebih mahal. Telur-telur yang bagus bisa dijual, yang kurang bagus bisa retak sebagainya. Digoreng sendiri kan toh juga telur kan dipecah kalau misalnya mau digoreng, ya, jadi bisa dimakan sendiri. Sumber gizi, karena telur itu adalah kapsul gizi, 99,9% terserap. Nah kalau misalnya sahabat literasi mau meniru itu Prof, yang tadi petani ayam tadi Prof, gimana caranya Prof? Mana mereka bisa hubungi Prof? Bisa belajar ke bengkel sapi Kalijeruk. Ya, kita punya prototip, punya modelnya. Ya, nanti bisa didiskusikan polanya seperti apa, mau di mana dan sebagainya. Makanya pola-pola ini itu saya lebih prefer, lebih senang untuk skala kecil. Ya, skala di bawah 1.000 ekor lah, gitu. Bukan skala yang ribuan ekor. Karena skala ribuan ekor itu nanti bukan berarti kita antipati. Nanti tidak memberikan pemerataan kepada setiap orang untuk bisa memiliki kesempatan berusaha. Oke. Gitu? Nanti kalau 1.000 nanti kita gabungkan bergotong royong membentuk lembaga koperasi, ya, bekerja sama berkooperasi. Kalau ada 100 kan sudah 100.000 ekor. Tapi 100.000 ekor itu kan dimiliki oleh 100 orang, gitu. Yang menikmati kesejahteraan ya 100 orang itu, dibandingkan dengan misalnya saya sendiri punya 100.000 ekor.
Paling ada beberapa karyawan ya, ada karyawan. Kan yang menikmati yang kaya raya saya sendiri. Nah, tapi kalau ini kita diseminasikan ke mereka, teknologi kita kembangkan untuk mereka lah ini kita. Nanti kelembagaannya gotong royong, koperasi tadi. Koperasi sebenarnya korporasi. Mana alamatnya Prof? Bengkel sapi itu Prof? Bengkel sapi Kali Jeruk, nanti search di YouTube nanti ada Mas Raja. Bengkel sapi ya? Kali Jeruk, ya Kali Jeruk. Ya. Siap. Terima kasih. Oke. Untuk waktunya. Salam sehat selalu Prof. Mari pamit Prof. Mas Raja. Masih. Yuk. Another summer day is come gone away, and Paris and Rome, but wanna go home.